Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfalul mu'minina fi jabalin fil jannati yaquluhum Ibrahimu wasarratu hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamati. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfalul mu'minina, anak-anak orang mukmin, di jabalin fil jannati, berada di gunung sorga. Yaquluhum, mereka dirawat, mereka dipelihara, Ibrahimu, oleh Nabi Ibrahim, wasarratu, dan Siti Sarah, istri daripada Nabi Ibrahim. Hatta yaruddahum, sehingga mereka dikembalikan, ila abaihim, kepada orang tua mereka masing-masing, yaumal kiamati, di hari kiamat nanti. Rawahu al-Baihaqi, hadis riwayat Imam al-Baihaqi, sumber dari Abu Hurairah. Jadi di malam kita belajar tentang nasib anak-anak orang mukmin yang mati. Kenal mati? Is dead. Kenal is dead? Qaid, ya, yang mati sebelum balik. Jadi Nabi bersabda, anak-anak orang mukmin itu berada di gunung sorga. Mereka dirawat, mereka dipelihara, mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, sehingga dikembalikan mereka nanti pada hari kiamat kepada orang tua mereka masing-masing. Di hadis yang kita pelajari malam ini berbicara tentang nasibnya anak-anak orang mukmin yang mati sebelum balik. Mereka sekarang ini berada di gunung sorga, sedang dirawat, sedang dipelihara, sedang diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, menurut hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan pada hari kiamat nanti, anak-anak tersebut, ya, bakal dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing. Baik yang mati sebelum balik itu matinya udah di luar kandungan, atau mati dalam keadaan keguguran, atau mati dalam kandungan. Selama dia belum balik, sekarang ini anak-anak tersebut yang mati sebelum balik sedang diasuh, sedang dirawat, sedang dipelihara di gunung sorga bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Tuh. Jadi oleh karena itu, apabila kita mempunyai istri, kemudian istri kita bunting, kenapa? Gendut, melendung. Ya, bahasa kitanya, bahasa kerennya hamil. Bahasa kerennya hamil. Apabila kita mempunyai istri kemudian hamil, ya, lalu hamilannya itu nggak kuat, keguguran, ya, maka berilah anak tersebut nama. Walaupun kehamilannya baru menjelang 1 minggu. Apabila istri kita nggak kuat kandungannya kemudian keguguran, maka berilah anak tersebut yang keguguran itu nama. Ustadz, bagaimana saya mengenalinya? Hancur. Maka berilah anak tersebut nama anak laki-laki. Wah, nggak kenalan ini, udah hancur ini. Ini gara-gara kekencengan babalu malam. Iya. Paham memang? Ya. Atau emang ketahuan bini lagi hamil muda, mentang-mentang rumah mertua deket Gagak Rawasilem, atau Gagak Jumalang, Gagak Bungur, udah begono jalanannya ajluk-ajlukan.
Itu suami yang kagak paham istri lagi hamil muda. Iya, kalau hamilnya kuat, kalau kehamilannya lemah, naik motor, ayo, baik polisi tidur diberi. Gabrak, kocak itu perutnya. Akhirnya apa? Blojor dah tuh bocah keguguran. Masuk ke dokter, ruang IGD, ya, dikiret namanya. Tuh, dikiret dibersihin. Tuh, dimasukin apa tuh dah? Bersihin. Hancur Ustaz. Udah nggak bentuk. Kalau masih bentuk enak. Itu nggak bentuk, udah namain anak landang. Tuh, nanti di hari kiamat anak tersebut akan bersenang-senang dengan kita karena sedang menunggu kita tuh anak-anak yang keguguran. Walaupun kehamilannya baru satu minggu. Ya, makanya jangan bersedih. Itu semua ujian dari Allah. Orang sangat jelek, apalagi kalau mukanya jelek. Orang udah sangat buruk, apalagi mukanya buruk. Ya, kalau udah kagak diuji Allah. Masih beruntung kita masih diberikan ujian Allah. Berarti Allah kagak biarin kita. Berarti Allah nggak nyuekin kita. Tuh. Itu orang yang paling jelek, orang kalau udah istijrod, udah diistijrodin Allah. Artinya Allah udah kagak ngopenin dia, udah ngebiarin dia. Mau lagu apa kek? Bodo Amir. Kan ada orang yang begitu ya? Ada nggak? Orang mana? Ngomong sono. Orang Amerika deket Tambun. Ada orang sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, ngapa-ngapain kagak, pokoknya kagak jalanin perintah Allah, kagak jalanin perintah Rasulullah. Tapi kok kita lihat hidupnya enak, hidupnya senang, hidupnya gembira, pokoknya serba wah dah, kecukupan, kagak kekurangan, sehingga dia menjadi GR, gede rasa, ya. Dia menyangka dirinya paling diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, satu-satunya orang kampung sini yang kagak pernah kesentuh susah, kagak pernah kesentuh melarat, kagak pernah kesentuh kesedihan. Nih, gua orangnya. Nyombong dia, merasa diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terlintas dalam pikirannya. Pikiran apa yang terlintas dalam pikirannya? Kalau begini aja mah udah nggak penting-penting amat ibadah, rajin-rajin banget. Buktinya empo abang rajin ke masjidnya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, hidupnya gitu-gitu baik. Miskin jalan terus, susah doyan. Susah doyan. Kalau begitu mah perlu diketahui bahwa orang tersebut yang merasa GR dirinya diistimewakan Allah, itu adalah orang terkena yang dalam bahasa Al-Qur'annya sanad tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang tersebut terkena istidrodnya Allah. Ya, artinya apa? Udah dibiarin, udah dicuekin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika ada orang masih diberi ujian, ngaji rajin, sholat rajin, ibadah rajin, pokoknya amalan yang diperintahkan Allah, ibadah yang diperintahkan Rasulullah, ditenggak, ditelan, dijalankan, tapi masih diberikan ujian sama Allah, itu adalah orang yang paling beruntung. Berarti dia kagak dibiarin Allah, berarti dia kagak dicuekin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini ya? Iya, kembali kepada persoalan. Jadi anak-anak orang mukmin yang mati sebelum balik sekarang ini berada di gunung sorga menurut hadis yang kita pelajari malam ini bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah, dirawat, dipelihara oleh beliau. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, pada malam Isra Mi'raj tiba-tiba Rasulullah mendengar suara anak-anak banyak sekali. Rasul kemudian bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril,
Itu adalah anak-anak orang muslim yang meninggal sebelum balik. Sekarang ini mereka dirawat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan akan dipertemukan oleh orang tuanya nanti pada hari kiamat. Tuh, ya, itu udah jelas hadis dan dua riwayat. Nanti keuntungan apa yang kita dapat bagi orang tua, bapak, istri yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik? Apa keuntungannya? Ketika pintu sorga dibuka, ya, pintu sorga dibuka, lalu masuklah berebutan orang-orang yang pada pengen masuk sorga, rebut. Sambil diiringi lagu-lagu merdu para bidadari. Bukan ST12, bukan. bukan DJ Slow, bukan. Tapi lagu-lagu yang dilantunkan para bidadari. Tapi sebelumnya, ya, selain para malaikat, para bidadari, anak-anak orang mukmin yang meninggal sebelum balik itu juga sudah menunggu kedatangan orang tua mereka di pintu surga. Pintu surga dibuka, para masuk dah tuh. Wah, nikmat mulu udah masuk surga. Wah, Allah, bidadari kita encot wangi. Ya, coba bini lu bangun tidur encot. Wailer. Bidadari kagak berak. Bini lu berak. Ya, bidadari kagak berak. Keringatnya wangi. Seandainya jangan netes ke laut, tuh keringatnya bidadari. Tes wangi air laut. Keringat bini lu? Ya, kecut. Asem. Kebuka. Giringi lagu-lagu indah, lagu-lagu merdu para bidadari. Ada anak-anak yang ketemu baba mamanya, pelukan, wah dikasih minum. Ada lagi sebagian anak-anak yang nyari ke sono, nyari kemari, orang ketemu pisan sama baba mamanya. Sambil nangis, sambil menenteng air nih anak-anak tersebut yang lagi nyari bapaknya. Bapak gua kemana, emak gua kemana? Nanya sama malaikat. Ya, wahai malaikat, kemana orang tua saya? Kemana emak saya? Kemana ibu saya? Sambil nangis sejadi-jadi jatuh bocah pada ingat ketemu emaknya. Yang lain pernah ketemu. Apa jawaban malaikat? Wahai Wildan. Ya, bukan Wildan itu ada jamak. Ya, masa memprodnya walad, anak. Wahai anak-anak, bapamu no, mamu no, lagu pada nyangkut, lagu pada ngungsap di neraka. Wah, Allah tuh bocah nangis jadi-jadinya sambil berkata, wahai ayah, wahai ibu. Tuh kata anak-anaknya gak ketemu bapak emaknya. Wahai ayah, wahai ibu, dosa apa yang kau lakukan ketika di dunia? Kesalahan apa, maksiat apa yang kau lakukan ketika hidup di dunia? Anak itu menangis, wahai malaikat, bagaimana caranya menyelamatkan ini semua? Apa kata malaikat? Lu jangan ke gua dah, kalau bahasa kitanya. Lu lari ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti semua pemimpin bakal dimintakan pertanggung jawaban di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Presiden dimintakan pertanggungjawaban, ya, menteri dimintakan pertanggungjawaban, RW dimintakan pertanggungjawaban, RT ngumpet lari kemana tahu. Ya, udah begitu apa namanya? Ngadap dah, ya Rasulullah, orang tua saya di neraka, tolong ya Rasulullah, selamatkan orang tua saya. Tuh kata Wildan bocah-bocah itu yang gak ketemu bapaknya. Akhirnya Rasulullah angkat tangan, ya, memberikan syafaat. Inilah yang disebut syafaat ketiga baginda Nabi. Ya, syafaat pertama ketika kita berada di mizan. Nanti kalau kita diistimewakan oleh baginda Nabi ketika amal buruk kita lebih banyak daripada amal kebaikan, maka Rasulullah kalau istimewa kita diberikan syafaat hingga beratin timbangan kebaikan. Ketika kita berada di titian sirat, jembatan Siratal Mustaqim, di situ juga kita akan mendapatkan keistimewaan. Kalau kita diistimewakan baginda Nabi, kita akan mendapatkan syafaat. Dan ketika Rasulullah mengeluarkan orang-orang yang di dalam neraka, tuh akan mendapatkan syafaat. Jadi itu luar biasanya baginda Nabi. Ya, makanya banyakin sholawat kepada baginda Nabi.
Tapi paling kagak ya walaupun sekali dalam sehari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selain daripada kita bersolawat, banyakin sedekah. Walaupun istilah bahasa bocah kampung kita, walaupun kita bersedekah hanya seupil litit. Ya, kalau bahasa bocah kampung kita dia seupil. Kalau ikhlas, ya itu luar biasa ketimbang yang sejuta kimin. Tapi orang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sumber dari Adi bin Hatim, di mana Rasul bersabda, ittaqu, ya, apa namanya, takutlah kalian annara, kepada neraka, walau bisik hitam rotin, walaupun ya dengan sesobek korma, kalau bahasa kita sepotong korma. Fa'ilam tajidu, jika kalian tidak menemukan, jika kalian tidak mendapatkan, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang baik atau ucapan yang enak. Artinya apa tuh hadis ngomong? Artinya buatlah perlindungan di antara diri kita dan neraka, itu dinding dengan sedekah dan amal kebaikan, walaupun hanya sesobekan korma, walaupun hanya sepotong korma, artinya walaupun hanya 1000 perak kalau bahasa duitnya, walaupun hanya cuman goceng, walaupun hanya cuman 10.000, yang penting ikhlasnya itu yang dinilai. Jika kalian tidak menemukannya, tidak punya apa-apa dah, ya boro-boro kita ngasih 1000 perak, makan aja kagak sumpama, maka bersedekahlah dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang enak didengar. Ya, ini boro-boro orang bagaimana kagak jauh, kagak lari sama kita. Bahasa kita, kalau kita dengerin bahasa kita kadang-kadang somplak banget. Ya, kalau ngomong kagak ngenakin banget. Pakai bahasa enak, yang lembut. Kita mau sedekah nih pakai bahasa. Atau dengan perbuatan yang baik, yang kira-kira kita mampu, kira-kira kita bisa. Nanti amalan-amalan tersebut itu bakal apa? Bakal jadi dinding pemisah antara diri kita dan neraka. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, bersedekahlah untuk diri-diri kalian. Dan untuk orang-orang yang mati, artinya orang yang udah pada mati, nyak baba kita, saudara kita, sedekahin. Walaupun dengan seteguk air, ya, walaupun dengan seteguk air. Jika kagak ada seteguk air, ya, maka bersedekahlah dengan ayat-ayat Al-Quran, walaupun hanya satu ayat. Tuh, walaupun hanya dengan satu ayat. Itu sedekahin orang tua, walaupun hanya dengan satu ayat. Apabila kagak bisa baca Al-Quran, ya jangankan satu ayat, kulhu agak tamat. Ya, apa paling rendah? Bersedekah, berdoa, doain dah, mintain ampunan, mintain rahmat. Tiap habis sholat kita diajarkan kan, astagfirullahaladzim li wali walidaya, walil mu'minin wa mu'minat, wali ashabil huquqi wal mu'minin wa minat. Itu kan sedekah. Ntar kita habis ngaji kulhu sedekah nih. Astagfirullahaladzim li wali walidaya walahum mu'minin wa, itu sedekah itu. Itu sedekah yang udah paling apa itu? Udah kayak repot miskin banget. Punya ngomongan jangan nyakitin. Sedekah. Ya. Dan intinya tuh hadis yang tadi saya baca, ya, ngasih tahu kita, nunjukin kita bahwa nilai sebuah amalan itu dinilai bukan besar kecilnya, bukan sedikit banyaknya, tapi dinilai ke ikhlasannya. Kan udah pernah saya kasih videonya, ya, ketika diumumkan dari Abang Fikri 200.000, wah ngesen, yeah. Kata Nyong begini, mantap. Dari Abang Gali 150.000,
Dia kada disebut girang. Kok sebar kemana-mana kan kedengeran ke speaker. Ya. Terus dari Abang Wildan 15.000. Begitu yang lain. Wildan padahal ikhlas. Begini aja, udah. Ya. Disebut dari hamba Allah 300.000. Ya, ini katanya ini bagus nih. Hamba Allah nggak disebut namanya. Sebelah nanya, emang siapa sih itu hamba Allah 300.000? Gua itu. Ya. Bego. Yang gebleknya lagi begini. Yang gebleknya lagi begini. Udah kagak mau diumumin di speaker, kagak mau ketahuan, dia datang dah pas orang sepi ke panitia masjid kah, musolah kah, madrasah kah, Pak Ustadz nih saya nyumbang 1 jeti. Umpama, ya. Tapi Pak Ustadz selfie dulu. Yang selfie kan ya? Krek, udah kagak diumumin di masjid, nggak disebut nama hamba Allah, dia unggah ke kan bego bintolo. Alhamdulillah, udah gitu alhamdulillah baru nyumbang masjid 1 jeti. Orang jadi tahu ya. Kan dia mangkak bola megar. Kan ini jamaah yang dimuliakan Allah. Penting ikhlasnya, bukan kecilnya, bukan besarnya yang dinilai Allah, keikhlasan kita. Paham nih, nolong guru, bantu guru, ngasih guru harus yang ikhlas. Ya, Anda kenal nggak binatang yang masuk surga gara-gara menjagain ulama? Anjing Anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi itu namanya Kitmir, itu anjing namanya. Masuk surga, pas mati masuk surga gara-gara nungguin ulama di Gua Hira bertahun-tahun. Masuk surga tuh anjing. Anjing bisa masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Apalagi ente kalian pada. Ente senang sama saya, ente suka sama saya, apalagi jagain saya. Masuk surga lebih daripada anjing Ashabul Kahfi. Makanya kalau gue minta tolong dikit-dikit komen buru-buru maju. Lah bener ini ya, gue diriku sendiri. Ya, gue gak percaya anjing Ashabul Kahfi masuk surga gara-gara apa? Jagain ulama. Ya, kali sekarang mah ulama gak perlu dijagain, mau kagak penjahat. Ya, yang ada jagoan mulu banyak banget. Ya, nggak boleh jagain kali-kali. Ya, lalu cinta ada sama ulama. Lu seneng dah sama ulama. Lu punya rokok 2 batang bagi arah sebatang guru. Kan begitu. Lu punya sebatang bagi arah sepotong. Kan begitu. Istilah kata. Ya, insyaallah berkah hidup lu masuk surga. Amin. Murah banget masuk surga. Cuma demen sama ulama masuk surga. Ya, ketemu ulama senyum, nggak senyum jangan merengut. Ya, itu jangan lo kagak anggap itu loh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jangan remehkan perbuatan baik meskipun kau tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu. Wajah ajar aja dah itu udah dianggap sedekah. Ya, lo ketemu saudara lo melengos. Ya. Nah, dia lewat dia kemari. Kira-kira dia lempeng apa belok ini? Ya, kalau dia lempeng, syukur-syukur dia belok nih. Dia belok, asik dah. Begitu, jangan ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banggain ibadah. Masih lama. Jangan dibangga-banggain ibadah, jangan disombong-sombongin ibadah. Tercatat dalam sebuah riwayat ada seorang ahli tahajud. Tahajudnya mantap luar biasa, bertahun-tahun dia tahajud gak pernah perek. Kita mah kadang-kadang tahajud tuh kalau perlu doang. Ya, namanya Abu bin Hasim, dengerin. Ya, ini ahli tahajud tapi kagak ada di catatan bukunya malaikat. Suatu hari ketika pengen wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hasim ini ke sumur. Tiba-tiba dia dikagetin ada sesosok makhluk duduk di bibir sumur. Bukannya buset. Etan apa? Bukan, tapi ditanya, "Man anta?"
siapa kamu? Nah, ntar malam kalau lu sholat tahajud, kira-kira ajegir di sumur, lu tanya. Berani nggak? Berani nggak? Enggak. Man anta. Saya malaikat. Girang, bangga Abu bin Hasim. Kenapa? Kedatangan tamu malah malaikat. Ya, ngapain kamu malaikat? Kata Abu bin Hasim. Saya diutus Allah untuk mencari orang-orang para pencinta Allah. Wah, jangan-jangan gua nih. Girang banget Abu bin Hasim. Ya, gua kan tahajud nggak putus-putus. Masa iya ini? Tuh, kemana gua pakai sorban? Ya, tuh, akhirnya apa? Udah, malaikat, coba lihat, buka bukunya. Nama saya ada nggak? Dibuka. Nah, Abu Hasim, agak ada. Kebanyakan kan ngebaca lo. Nah, atau kedua kali kalau kelebihan coba lagi. Buka lagi, mau malaikat. Tuh bener kata, agak ada. Sedih, nangis, tersungkur di hadapan malah malaikat. Apa sebabnya ini malaikat? Kata Abu bin Hasim. Kok nama saya kagak ada di catatan buku tersebut? Para pencinta-cinta Allah. Wahai Abu bin Hasim, bukan saya yang kagak mau nulis, tapi ketika aku pengen nulis namamu, Allah menahan tangan saya. Alasannya apa malaikat? Kata Abu bin Hasim. Karena kau hanya asik mikirin ibadah kamu. Ya, tetanggamu susah kamu cuek, tetanggamu lapar masa bodoh, tetanggamu sakit juga masa bodoh. Disitulah Allah tidak menganggap dirimu sebagai pencinta Allah. Kau asik dengan sholat tahajudmu, kau asik dengan puasamu, kau asik dengan ibadahmu, tapi di sama saudaramu, di sampingmu kelaparan, di sampingmu sedang sakit, kau cuek bebek masa bodoh. Maka namamu nggak ada. Baru sadar Abu bin Hasim seperti kesambar petir di siang bolong. Nangis sejadi-jadinya, sadar inilah yang disebut dalam firman Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kepada Allah juga bukan apa namanya? Hubungan kepada manusia. Tuh, jangan bangga-banggain ibadah. Nabi Musa sampai bertanya-tanya kepada Allah, ya Rabb, saya udah ngelakuin amal ibadah yang kau perintahkan, lalu yang mana yang kau senengin? Ada nggak amal ibadah saya yang kamu senengin? Wahai Musa, salatmu untuk dirimu, ya, puasamu untuk dirimu, zikir untuk dirimu. Musa bertanya lagi, lalu amalan apa ya Rabb yang membuat kamu senang tersenyum? Apa kata Allah? Sedekah, wahai Musa. Ya, zakat, wahai Musa. Infak, wahai Musa, dan berbuat baik kepada sesama. Itu amalan yang aku senang, yang membuat aku tersenyum. Ya, dan ketika kau menolong, yang membuat bergembira saudaramu, saat itu juga aku ada di sampingnya. Jadi kalau ada orang nih ngaduk ngeluh kesusahan sama kita, bang tolongin gue, bang gue begini amat ini ya, gue pepet banget ini bang, ya gue punyanya segini, itu dia girang, tersenyum, atau dia alhamdulillah dikasih bantu dalam hatinya, itu Allah ada di sampingnya tuh, ada di samping orang tersebut, ya, tuh begitu. Jadi jangan sampai kita ibadah asik dengan diri sendiri tapi tidak mementingkan orang lain. Ya, alhamdulillah di kampung kita anak yatim tiap tahun, tiap bulan disantunin, sedekah juga alhamdulillah. Tiap ada perayaan Maulid, ada perayaan Mi'raj, sedekah berduyun-duyun. Ya, itu tandanya bahwa Rasulullah emang ajaib dan luar biasa. Dan satu lagi saya mau cerita nih, amalan yang membuat Allah tersenyum. Allah pernah tersenyum kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Tolhah, gara-gara jamu muliain tamu baginda Nabi. Suatu hari ada orang yang sangat miskin datang menjumpai baginda Nabi. Beliau ajak nih orang yang sangat miskin, maksudnya untuk dimuliakan, untuk dijamu di rumah salah seorang istrinya. Diajak dah nih. Setelah sampai di salah satu rumah istrinya, apa kata istrinya? Abang, kalau bahasa kita, ya Rasulullah, di rumah nggak ada apa-apa, nggak ada makanan sedikit pun untuk menjamu tamu ini. Ya udah istriku, kata baginda Nabi, baiklah, akan ku ajak nih tamu ini ke rumah para sahabat. Diajaklah tamu ini ke rumah para sahabat. Setelah sampai di dekat rumah para sahabat, Rasulullah bersabda,
wahai para sahabatku, barang siapa yang memuliakan tamuku ini, menjamu tamuku ini, maka jaminannya surga. Spontan Abu Thalha kagak mikir apa-apa, nyaut, saya ya Rasulullah, siap. Ya, yang terlintas di pikiran Abu Thalha itu yang penting bagaimana gua muliain tamu baginda Nabi, nyenengin baginda Nabi. Dia kagak mikir di rumahnya ada apa kagak makanan yang buat jamu. Coba kalau istri bocah kampung kita, buat bang, ini bang, tamunya Ustadz kebetulan kagak ada apa-apa gitu, belum jamu. Lu bang gak apa gue emang di rumah kagak ada apa-apa. Lu gua kemarin tamunya Ustadz kayak apa kek? Kan begitu paling ya. Ustadz kayak apa kek begitu. Ya, lu bang mau tahu? Ya Allah, udah so. Abu Thalha udah kagak pikir lagi, diajak nih tamu. Nyampe di rumah, ketemu istrinya yang bernama Ummu Sulaim. Ini anak satu, Ummu Sulaim. Wahai istriku, ini ada tamu baginda Nabi. Aku disuruh menjamunya, aku disuruh memuliakannya. Bang, kata istrinya, makanan ada mah ada, cuman tinggal sepiring buat si kecil anak kita. Yo, Abu Thalha gak bisa nakal. Gini aja Neng. Agar apa nanti di bocah kagak resek. Nah, bocah kan